Halo guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini mau ngetes quad 5 in di tempat yang jarang ya. Biasanya kan di lapangan Ciliwung. Kali ini di area persawahan. Ini daerah Serayu guys. Dan kali ini bawanya simple. Jadi ada quad 5 in, terus bawa hard case ya, yang pasti isinya remote sama si goggles. Jadi nggak bawa tas kali ini. Oke. Ini orderan Om Adi. Ini Om Adi ini repeat order ya. Jadi kemarin sudah order Mario Mini 25, terus Pavo 20 pakai O3. Kalau Mario Mininya pakai O4 Pro ya. Ternyata FPV itu satu masih kurang guys. Ini akhirnya order lagi. Keren nih guys. iFlight Nazgul. Nggak pakai Evoque ternyata. F5 V3. Jadi desain terbaru ya, air unitnya dari depan nih. Jadi untuk sirkulasi udaranya jauh lebih bagus. Bentar, ada knalpot brong nih guys lewat. Nggak tahu ya, ngeselin aja waktu ngevlog terus ada knalpot kayak gitu tuh, aduh sakit di telinga, nggak enak. Sorry kalau yang punya knalpot motor seperti itu ya. Oke, balik sini ke kuatnya ya. Jadi ini pakai baterai Li-ion 6S di 2600 mAh. Karena mau ya cruising tipis-tipis ya. Jadi kalau dibuat freestyle jangan pakai ini. Ini buat ya terbang santuy lah. Untuk air unit pakai O4 Pro yang pasti sudah dilengkapi sama UV filter. Jadi UV filter ini ya memang filter UV sekaligus melindungi kamera dari O4 Pro. Dan ini menggunakan receiver dual band guys. Jadi antenanya teman-teman bisa lihat ya, ada yang panjang, ada yang pendek 24, yang panjang 915 MHz. Sudah ada GPS dan ini antenanya produk dari iFlight. Dan ini sudah di full coating. Cuman pilot nakal nggak berani, nggak mau ambil resiko ya buat nerbangin ini hujan-hujan atau nyeburin ini ke air, nggak deh. Jadi ya namanya barang elektronik, siapapun yang coating nggak bakal berani sih, kecuali coating sendiri terus dicoba sendiri ya. Oke, langsung aja persiapan buat nerbangin si iFlight Nazgul F5 V3. Oh enak guys, sini adem loh. Nah jadi biasanya kan di sana ya, di namanya sekarang ini guys kampung Jepang. Kemarin pertama bilangnya kampung Korea, ngawur. Oke, ini pakai goggles tuh. Jadi teman-teman kalau pakai O4 Pro, gogglesnya Integra atau goggles tuh, channel mode-nya wajib di setting manual, jangan auto ya. Oke, ke remote. Nah, ini remote isinya apa? Hardcase-nya Radio Master. Jadi produk-produk Radio Master Boxer, terus Radio Master TX15 itu dapat hardcase. Oke. Wow, remote-nya pun keren guys. TX15 Max. Ini kasta tertinggi ya. Jadi gimbalnya sudah G01 warna merah, terus casing remote-nya karbon. Oke, di sini banyak seliweran motor-motor. Akan lebih baik minim polusi, minim polusi udara, minim polusi suara. Pakai ini guys, motor listrik. Ya, tapi orang-orang masih duitnya masih banyak guys buat beli bensin, ganti oli, servis. Oke. Persiapan menerbangkan quad 5 in. Jadi pilot nakal itu ini ya kagum dengan inovasi dari iFlight. Dia punya namanya anti spark. Jadi waktu dicolok baterai itu nggak ada ledakan. Jadi waktu dicolok baterai ya sunyi. Tiba-tiba drone-nya nyala gitu aja. Kalau nggak ada anti spark punya produk iFlight itu pasti waktu dicolokin ada letupan jeduk gitu ya. Ada ledakan kecil lah. Karena voltase baterainya kan lumayan gede nih. Di 6S itu di 20 voltan ya. Oke, ini take off-nya dari sini aja, depannya motor. Nah, oke, jadi waktu dia sudah dapat gyro yang datar, otomatis beepernya akan berbunyi 3 kali. Tit, tit, tit. Panas ternyata.
Oke, ini mau coba terbang lurus ke depan. Jadi kalau mau long range yang jauh banget ya nanti biar Romadi ya. Kalau perakit sama builder ya udah terbangnya gini-gini aja. Oke, GPS masih ternyata ada 10. Wah, ini kok nggak connect nih remote nih. Nggak connect ke remote, guys. Sebentar, diambil dulu dulunya. Oke, jemput colok ya. Ini soket receivernya main-main kayaknya nih. Oke, remote udah nyala ya. Pem pem param pem pem. Nggak connect ya. Ini pakai 250 low band, guys. Wah, ternyata lama ya. Oke, di sini teman-teman bisa kasih komentar ya. Ini speknya packet rate pakai yang berapa ya? Pertama sampai hari ini masih bingung ini. Coba pakai 50 low band aja deh. Oke, ternyata connectnya lama, guys. Oke, kalibrasi accelerometer, kalibrasi gyro. Bisa, ternyata panas banget. Oke, arming. Bismillah, semoga aman. Ternyata jelek ya. Dia jarak berapa meter udah Eric loss. Oke, kita ganti ke 250 low band. Ngeri-ngeri sedap ini. Oke, mulai arming. Coba tes. Oke, ternyata home pointnya belum masuk, guys. Set kabelnya banyak banget ya. Oh my god, LQ-nya cepet banget turun ya. Oh, sini kabel, sana kabel. Wah, wah, wah. Ini baiknya pakai yang apa ya?
atau pakai yang biasa aja deh, jangan low band. Kita pakai yang 250 aja, 2,4 deh, karena jaraknya deket pun LK nya masih aktif ya. Oke, tadi flight kedua, sekarang flight ketiga. Bismillah. Karena ini kan terbangnya lurus ke depan ya, harusnya nah ini LK nya harus 199. Lebih praktis sih pakai yang ini ya, yang biasa reguler 2,4 GHz. Oke nih guys, ini kota Jepang yang kemarin total konten pakai Pavo 20 Pro ya, kalau nggak salah Ortodrome Rizky di Depok tuh, kurang tinggi guys. Yuhu. Oke, ini terbang lurus ke depan di jarak overheat. Balik kurang kenceng berarti. Aircraft processor overheat. Coba agak ngebutan deh. Aduh, dagdikdukser. Karena ini nggak ada angin ya. Belum tanggal aja keringetan nih guys. Oke, terbang agak tinggi di 100 atau 80 dah. Oke, 600 meter. Ini terbang lurus ke depan ya. Kuat 5 in. F-flat Nazgul F5 V3. Oke, ketinggian di 80 meter. Jarak di 1 kilo. Nah, ini lepas jari. Oke, putar balik. Jadi buat teman-teman yang nonton konten ini ya, karena kalau pilot nakal terbang ini kan di area perkotaan nih. Jadi area perkotaan itu lebih banyak intervensi ya. Banyak intervensi wifi, terus tower BTS. Jadi ya sebaiknya kita harus waspada guys. Apalagi yang pakai Goggles Integra atau Goggles 2 ya. Channel mode wajib manual guys, jangan auto. Ini Om Adi udah nggak sabar nih, pengen nyobain TX15 Max. Wih, hijau banget guys, kayak karpet. Damn, ada kabel ternyata. Buset, di sini di mana-mana kabel. Kabel listrik ternyata nih. Oh my god. Bahaya. Oh ya, untuk colornya ini pakai D-Lock ya. Jadi kalau pakai yang normal lebih berwarna, sementara pakai D-Lock ini lebih kalem nih colornya. Ini mau mendarat susah karena banyak kabel listrik. Jadi nggak cuman ini sepanjang jalan aja, ternyata ada yang melintas. Mengerikan. Oke, belusuan guys. Pakai 5 in belusuan ya, belusuannya ini ya simpel-simpel aja sih di sini. Tuh, dagdikdukser ini.
Set, buset. Tuh guys, nyaris ya ada bambu di, nah itu di tengah sawah, ternyata itu kabel listrik itu. Aduh. Oke Om Adi, ini agak gimana gitu nerbangin Evoque F5 V3 ya, karena pilihan packet rate-nya banyak banget. Jadi yang aman sih pakai ini 250. Nanti di Bali cobain Om ya, packet rate yang cocok gimana ya, sambil nanti adain teman-teman kasih info di kolom komentar. Baiknya untuk dual band itu packet rate-nya berapa, karena tadi penerbangan pertama pakai 50 jarak dekat RX loss, terus yang kedua LQ cepet turun, dan yang ketiga ini 1 kilo pakai packet rate 250 2,4 tuh aman. Oke. Dan ini antena panjang ini protokol kasih double tip ya, supaya dia nggak lari ke karbon. Yang sini juga ya, karena ini kan ujung antena, jadi jangan sampai nempel di karbon. Ini sementara masih nempel di plastik, jadi aman. Oke guys, udah gitu aja ya, ngeri sedap ini, karena ya udahlah buruan dikirim aja. Yang pasti ini sudah terbang, sudah QC aman. Untuk packet rate ya teman-teman bisa bantu ketik di kolom komentar yang ideal, yang bagus apa. Dan masih juga belum paham ya untuk apa dual band sama Gemini ya, jadi masih membingungkan. Oke, thank you yang udah nonton video ini, dan terima kasih buat Om Adi yang sudah repeat order ke Protokol Alfred Nazgul F5 V3 menggunakan Om 4 Pro. Terus order baterainya ini Lion 2 biji ya, sama remote tampan nih TX15 Max. Oke, touchscreen guys, ini masih Aero namanya, ntarlah diganti ya Om ya, di otak hati aja nggak apa-apa. Oke. Kali ini menerbangkan drone dengan khawatir ya, karena packet rate yang di IRS terbaru ya di dual band sama Gemini itu masih nggak pasti sih, belum begitu paham juga. Jadi buat teman-teman yang sudah paham, mohon dibantu ketik di kolom komentar. Oke, thank you yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Wah, bocil lari nih. Oke, see you next video. Pamit, thank you, Chef Lai, and ciao.